Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ali Kartawinata selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Logika serta teman-teman yang berbahagia. Perkenankan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi silogisme. Apa sih sebenarnya silogisme itu? Jadi silogisme adalah perkembangan lebih lanjut dari proposisi. Suatu proposisi itu bisa dikaitkan dengan proposisi lain membentuk suatu silogisme. Proposisi yang disusun menjadi silogisme itu berjumlah 3. Yang pertama ada premis mayor, kedua premis minor, ketiga kesimpulan. Ketiga proposisi itu dikaitkan antara satu dengan yang lainnya dari pengetahuan lama menjadi pengetahuan baru. Karena itu, Copy dan Cohen menyebut silogisme dengan argumen deduktif yang kesimpulannya ditarik dari dua premis. Silogisme adalah jenis penalaran deduksi secara tidak langsung. Silogisme merupakan penemuan terbesar dari ahli filsafat yang terkenal, yaitu Aristoteles. Dalam pengertian umum, silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu konklusi atau kesimpulan. Silogisme itu adalah sebuah penyimpulan tidak langsung yang terdiri dari dua proposisi atau premis-premis lalu disimpulkan menjadi proposisi baru atau konklusi yaitu kesimpulan. Premis yang pertama disebut dengan premis mayor, premis kedua disebut dengan premis minor, dan kesimpulan itu sangat berhubungan erat dengan premis-premis yang ada. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya sudah pasti benar. Silogisme hipotesis adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotesis, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik yang menetapkan atau mengingkari dan antecedent atau dan konsekuen premis mayornya. Unsur-unsur silogisme hipotesis. Yang pertama, premis mayor adalah trem yang menjadi predikat nada konklusi. Kedua, premis minor adalah trem yang menjadi subjek pada konklusi. Yang ketiga, tem antecedent adalah pernyataan setelah, jika, atau sebelum maka. Trem konsekuen adalah pernyataan setelah maka. Trem konklusi adalah trem yang kesemuanya dikandung oleh premis mayornya. Mungkin bagian antecedent dan mungkin pula bagian konsekuennya tergantung oleh bagian yang diakui atau dipungkiri oleh premis minornya. Contoh premis mayor. Jika rusak, maka harus diperbaiki. Hipotesis. Premis minor. Mesin ketik saya rusak. Konklusi. Jadi, mesin ketik saya harus diperbaiki. Trem antecedent yaitu rusak. Trem konsekuen yaitu harus diperbaiki. Tipe-tipe silogisme hipotesis. Ada 4 macam tipe silogisme hipotesis. Yang pertama, silogisme hipotesis yang premis minornya mengakui bagian attendant seperti 1. Jika hujan saya naik becak. 2. Sekarang hujan. 3. Jadi saya naik becak. Yang kedua, silogisme hipotesis yang premisnya mengakui bagian konsekuennya seperti 1. Bila hujan, maka bumi akan basah. 2. Sekarang bumi telah basah. 3. Jadi hujan telah turun. Yang ketiga, silogisme hipotesis yang premis minornya mengingkari attendant seperti 1. Jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. 2. Politik pemerintahan tidak dilaksanakan dengan paksa. 3. Jadi kegelisahan tidak akan timbul. Yang keempat, silogisme hipotesis yang premis minornya mengingkari bagian konsekuennya seperti 1. Bila mahasiswa turun ke jalan, pihak penguasa akan gelisah. 2. Pihak penguasa tidak gelisah. 3. Jadi mahasiswa tidak turun ke jalan. Silogisme hipotesis.
Mengambil konklusi dari silogisme hipotesis jauh lebih mudah dibanding dengan silogisme kategoris. Menentukan kebenaran konklusinya bila premis-premisnya merupakan pernyataan yang benar. Bila attendance dilambangkan dengan A dan konsekuen dilambangkan dengan B, jadwal hukum silogisme hipotesis adalah 1. Bila A terlaksana maka B juga terlaksana. 2. Bila A tidak terlaksana maka B tidak terlaksana. Dalam kurung tidak sah sama dengan salah. 3. Bila B terlaksana maka A terlaksana. Tidak dalam kurung tidak sah sama dengan salah. 4. Bila tidak terlaksana maka A tidak terlaksana. Kebenaran hukum tersebut menjadi jelas dengan penyelidikan menjadi hukum pertama, bila terjadi peperangan, harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, peperangan terjadi, jadi harga bahan makanan membumbung tinggi. Bila hukum kedua, bila terjadi peperangan, harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, peperangan tidak terjadi, jadi harga bahan makanan tidak membumbung tinggi. Dalam kurung tidak sah sama dengan salah. Hukum ketiga, bila terjadi peperangan, harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, sekarang harga bahan makanan membumbung tinggi, jadi peperangan tidak terjadi. Hukum keempat, bila peperangan terjadi, harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, harga bahan makanan tidak membumbung tinggi, jadi peperangan tidak terjadi. Silogisme hipotesis adalah silogisme hipotesis argumen yang premis minornya berupa proposisi hipotesis, sedang premis mayornya adalah proposisi kategoris yang menetapkan atau mengingkari term attendance atau term konsekuen premis mayornya. Unsur-unsur silogisme hipotesis. Premis mayor adalah term yang menjadi predikat pada konklusi. Premis minor adalah term yang menjadi subjek pada konklusi. Term attendance adalah pernyataan setelah jika atau sebelum maka. Term konsekuen adalah pernyataan setelah maka. Term konklusi adalah term yang kesemuaannya dikandung oleh premis mayornya, mungkin bagian attendance dan mungkin pula bagian konsekuennya, tergantung oleh bagian yang diakui atau dipungkiri oleh premis minornya. Silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah premis minornya mengakui bagian attendance bila hipotesis yang premis minornya mengakui bagian konsekuennya. C. Silogisme hipotesis yang premis minornya mengingkari attendance. D. Silogisme hipotesis yang premis minornya mengingkari bagian konsekuennya. Hukum-hukum silogisme hipotesis. A. Bila A terlaksana, maka B juga terlaksana. B. Jika A tidak terlaksana, maka B tidak terlaksana. C. Bila B terlaksana, maka A terlaksana. D. Bila tidak terlaksana, maka A tidak terlaksana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.